Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kajian psikologi sastra pada tokoh utama dalam cerpen Aku dan Dia karya Putu Ayu. Saya adalah Arseli Rahmat dengan NIM 2111420029. Nah, pertama, apa sih yang akan kita bahas dalam presentasi ini? Pertama, kita akan berkenal dengan saya. Kemudian kita akan membahas pendahuluan di mana kita akan membahas tentang dasar-dasar apa yang akan kita bahas. Kemudian kita akan melihat teori-teori yang akan kita pakai dalam pembahasan ini. Kemudian kita akan membaca atau melihat sinopsis cerpen. Kemudian analisis psikologi tokoh, di mana mencakup perkembangan tokoh dan juga analisis menggunakan psikologi sastra. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Nah, yang pertama, saya adalah Arseli Rahmat dengan NIM 2111420029, mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan 2020, Prodi Sastra Indonesia Rombol 1. Nah, yang kedua, kita akan melihat pendahuluan di mana kita akan berkenalan tentang pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, latar belakang dari pembahasan kita apa sih? Nah, pertama, pada dasarnya sastra merupakan ciptaan manusia yang dibuat demi memenuhi tujuan estetika, menghibur, menceritakan sebuah kejadian, dan mengedukasi penikmatnya. Karena merupakan ciptaan manusia, maka karya sastra sering memuat hal yang tidak lepas dari kehidupan, seperti interaksi antar manusia, hubungan antara manusia dan alam, serta gejolak psikologi dalam diri manusia. Nah, kemudian, ini adalah 3 hal utama yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Pertama, sinopsis cerita cerpen Aku dan Dia, analisis psikologis tokoh utama, dan analisis perkembangan karakter. Nah, kita akan masuk ke dalam yang ketiga, yaitu landasan teori, di mana kita akan melihat teori apa yang akan kita pakai dalam pembahasan kali ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua hal penting yang akan kita bahas pada slide kali ini. Pertama adalah psikologi sastra, kemudian aspek bawah sadar manusia. Apa sih psikologi sastra itu? Nah, psikologi sastra seperti yang bisa dibaca di layar adalah, menurut Endaswara, merupakan kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan, di mana pengarang akan menggunakan cipta dan rasa dalam berkarya. Pada akhirnya, akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan pada tokoh-tokoh yang ada dalam karya sastra tersebut. Nah, dalam psikologi sastra ini, kita mengenal aspek bawah sadar manusia. Seperti yang disampaikan oleh Freud, menyampaikan bahwa kepribadian manusia terdiri dari 3 aspek yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu ID, ego, dan superego. Nah, apa sih aspek bawah sadar manusia itu? Penjelasannya bagaimana sih? Yang pertama, ID. ID merupakan sistem paling dasar dalam psikologi manusia, yang dimana ID ada untuk menuntun kita kepada sebuah kesenangan. Untuk mencapai kesenangan ini, kita tidak dapat membedakan kenyataan dengan hayalan atau imajinasi. Yang kita tahu hanyalah kita harus mencapai kesenangan tersebut. Kemudian, yang kedua adalah ego. Ego sama-sama digunakan untuk mencapai kesenangan atau kebahagiaan. Yang membedakan ego dengan ID bahwa ego ini sudah mengenal batas antara khayalan dan imajinasi, yang dimana untuk mencapai sebuah kesenangan dalam ego, kita bisa menentukan mana yang nyata dan mana yang tidak. Kemudian yang terakhir, superego dapat diartikan sebagai pengendali dari ID. Dalam superego sudah tertanam konsep moral dan konsep baik dan buruk. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, dan mana yang tidak harus kita lakukan. Jadi saat ID kita hendak bertindak untuk mendapat kesenangan, maka superego akan mengolah keinginan tersebut supaya sesuai dengan konsep baik dan buruk. Nah, 3 aspek bawah sadar manusia ini digabungkan saat kita akan melakukan sesuatu, digabungkan dan saling berproses, di mana untuk mencapai kesenangan kita akan menggunakan ego, dan kemudian akan diperbaiki lagi oleh superego, yang dimana nanti kita akan bisa mencapai kesenangan itu tanpa mendobrak moral atau etika yang berlaku. Nah, kemudian masuk ke sinopsis cerpen. Sinopsis cerpen Aku dan Dia bisa dibaca pada layar masing-masing. Pertama, bisa saya bacakan. Hendra merupakan seorang pemuda dengan kehidupan yang tidak terlalu mewah tapi mencukupi. Hendra memiliki seorang kekasih bernama Desta. Keduanya sama-sama merupakan pekerja kantoran yang bekerja di kantor yang berbeda. Suatu pagi, Hendra dipanggil oleh atasannya dan diminta untuk pindah dinas ke Samarinda, karena bulan depan kantor Hendra akan membuka cabang di Samarinda. Hendra bingung, karena jika pindah, dia akan meninggalkan kekasihnya, Desta. Seperti biasa, Hendra selalu mengantar dan menjemput Desta saat jam masuk dan jam pulang kantor. Esokan harinya, saat mereka pulang bersama, Hendra memberanikan diri untuk memberitahu Desta soal atasannya yang menyuruh Hendra untuk dinas di Samarinda. Betapa terkejut dan senangnya Hendra saat ia mengetahui bahwa ternyata Desta juga diperintahkan atasannya untuk dinas ke Samarinda.
Singkat cerita, mereka akhirnya sama-sama pergi dinas ke Samarinda dan tinggal di sana. Setelah 1 tahun tinggal di Samarinda, mereka pun menikah. Pernikahan tidak semulus yang mereka dambakan. Sudah 3 tahun menikah, tapi kedua pasangan ini belum juga dikaruniai dua buah hati. Merasa gusar, akhirnya mereka mencoba berkonsultasi ke dokter spesialis. Sudah 2 tahun melakukan terapi, hasilnya tetap sama saja. Hendra yang khawatir bertanya pada istrinya, apa di keluargamu ada yang mandul? Mendengar pertanyaan Hendra, Desta marah dan selama beberapa hari mereka pun bertengkar. Walau keadaan keluarga kecil ini belum terlalu kondusif, di mana Hendra dan Desta terkadang malah saling tuduh satu sama lain, tapi dengan sedikit paksaan dan saran dari kakak Desta yang bernama Marta, akhirnya Hendra mengajak Desta untuk mengunjungi dokter spesialis kandungan yang lain. Desta pun setuju. Pemeriksaan dilakukan dan akhirnya semuanya terungkap. Desta tidak bisa hamil karena Hendra memiliki masalah pada tubuhnya. Untuk menangani hal tersebut, Hendra menjalani terapi selama 3 bulan. Terapi yang Hendra lakukan tidak sia-sia dan pada akhirnya penantian panjang kedua pasangan suami istri ini pun terbayarkan. Desta akhirnya mengandung. Saat Desta hamil pun, keadaan tidak selalu berjalan mulus. Pada 3 bulan kehamilan, kondisi Desta sering memburuk, tubuhnya melemah, bahkan sampai dibawa ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya diketahui bahwa Desta mengalami molahidatidosa, sebuah tumor jinak yang terjadi karena adanya kegagalan dalam pembentukan janin. Hendra merasa sangat terpuruk, khawatir dengan keadaan istrinya dan calon anak mereka. Hingga pada akhirnya, Marta memberikan sebuah pesan WhatsApp kepada Hendra yang berisi, "Kamu boleh berencana, tapi Tuhan memiliki rencana yang lebih indah. Pahamilah rencana Tuhan." Berkat pesan tersebut, akhirnya Hendra sadar bahwa semua hal yang direncanakan tetapi hasilnya tetap Tuhan yang memastikan atau menentukan. Apapun yang terjadi, Hendra akan tegar dan pasrah, karena dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuknya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian yang terpenting dalam bahasan ini, yaitu analisis psikologi tokoh. Dalam hal ini kita akan menganalisis psikologi atau perkembangan karakter dari tokoh utama, yaitu Hendra. Nah, yang pertama, seperti yang sudah disampaikan menurut Freud, bahwa manusia memiliki 3 aspek dalam kepribadiannya, yaitu ID, ego, dan superego. Dalam bertindak mengatasi masalah dan juga melihat masalah, tokoh utama cerpen Aku dan Dia juga secara tidak langsung menggunakan ketiga konsep ini. Untuk membuktikannya, mari kita analisis dan kita bahas di segmen kali ini. Nah, yang pertama, masalah pertama yang dihadapi Hendra dalam cerpen Aku dan Dia. Yang pertama, ID Hendra, di mana Hendra sebenarnya tidak ingin pindah ke Samarinda karena dia sudah memiliki rencana dengan Desta soal hubungan mereka. Tapi jika dia tidak pindah, maka dia bisa dipecat. Di sini ID Hendra ingin menggapai sesuatu, tapi dia tidak melihat kenyataan di mana jika dia tidak pergi ke Samarinda, maka dia bisa kehilangan pekerjaannya. Kemudian, ego. Hendra tidak dapat memutuskan, akhirnya dia membicarakannya dengan Desta untuk menemukan jalan keluar yang nyata, yang pada akhirnya menuntun pada fakta bahwa Desta juga akan dipindah tugaskan ke Samarinda. Bisa kita lihat di sini bahwa ego dari Hendra mulai bertindak di mana Hendra mulai mencari realita atau mencari sesuatu supaya keinginannya bisa tercapai dan juga supaya keinginan tersebut bisa dicapai dalam kenyataan. Jadi dia bisa mendapat yang dia inginkan, tapi keinginannya itu juga bisa diwujudkan secara nyata dan tidak hanya di hayalannya. Kemudian superego. Hendra dan Desta akhirnya sama-sama pindah ke Samarinda, menetap di Samarinda dan melangsungkan pernikahan di Samarinda. Masalah kedua yang dihadapi Hendra. Nah, ID. Seperti orang lain, Hendra sangat mendambakan seorang anak. Dia sangat ingin anak, tetapi setelah 3 tahun menikah, Desta belum juga hamil. Di sini bisa kita lihat Hendra ingin memiliki anak, senangannya ingin memiliki sebuah anak, tapi kenyataannya Hendra tidak bisa memiliki anak atau belum bisa memiliki anak walaupun sudah 3 tahun menikah. Kemudian ego. Setelah mengetahui masalah yang diderita Desta, Hendra segera mungkin melakukan penanganan dengan cara melakukan pemeriksaan dan terapi secara rutin supaya Desta bisa hamil. Di sini Hendra dan Desta ingin memiliki anak. Nah, untuk mencapai keinginan tersebut, mereka berdua berkonsultasi ke dokter, mereka berdua melakukan terapi dan sebagainya. Jadi untuk mencapai keinginan mereka berdua, mereka harus mencari solusi di dunia nyata dan tidak hanya membayangkan bahwa mereka ingin memiliki anak. Kemudian superego, Hendra yang khawatir akhirnya menemui dokter spesialis dan berkonsultasi mengapa Desta belum juga hamil, yang akhirnya diketahui bahwa di rahim Desta terdapat kista. Kemudian masalah ketiga yang dihadapi Hendra, ID.
Hendra kebingungan. Akhirnya Hendra mulai menuduh istrinya dengan sesuatu yang tidak-tidak, seperti adanya riwayat menurut keluarga Desta dan tuduhan-tuduhan tidak berdasar lain. Di sini Hendra yang kebingungan ingin memiliki anak tapi tidak bisa, menuduh istrinya di mana dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan istrinya. Jadi ID-nya merespon untuk menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada, sebenarnya bukan kenyataan. Kemudian ego. Untuk mencari jalan keluar, Hendra menghubungi kakak dari Desta, yaitu Marta. Marta menyarankan untuk berkonsultasi ke dokter. Mereka pun berkonsultasi dan akhirnya diketahui bahwa Hendra yang memiliki kelainan di tubuhnya. Di sini ego Hendra berperan untuk menyelesaikan masalah dengan menghubungi seseorang yang nyata dan ada, supaya masalah tersebut bisa diselesaikan dan bisa ditemukan jalan keluarnya di dunia ini, bukan hanya berimajinasi atau menuduh seseorang dengan sesuatu yang bahkan tidak ada. Kemudian superego. Hendra akhirnya melakukan terapi selama beberapa bulan, tetapi terapi tersebut sukses dan Desta pun akhirnya bisa hamil. Nah, kemudian perkembangan karakter Hendra. Seperti yang kita tahu bahwa psikologi sastra mengkaji bahwa di mana semua karya sastra akan menambahkan atau akan memunculkan hal-hal kejiwaan dalam setiap karakter yang ada. Nah, di mana kali ini kejiwaan tersebut tercermin dari adanya perkembangan karakter utama, yaitu Hendra, di mana Hendra dari awal cerita sampai akhir cerita akan mengalami perkembangan kejiwaan atau perkembangan karakter yang signifikan dalam dirinya. Nah, pada awal cerita, Hendra adalah orang yang biasa saja, kepribadiannya biasa saja, tidak memiliki sesuatu yang spesial. Bahkan di awal kita diperlihatkan sosok Hendra yang tertutup, pemalu, dan penuh keraguan, bahkan kepada kekasihnya sendiri. Di pertengahan cerita, kepribadian Hendra mulai berubah. Hendra yang mulai tertimpa masalah mulai menunjukkan peningkatan kepribadian. Hendra belajar dari masalah-masalah yang sudah menimpanya dan masalah-masalah yang sudah dihadapi. Dia harus menjadi seorang lebih tegas, menjadi seorang lebih tanggap dan terbuka supaya bisa meminimalisir masalah. Kemudian di akhir cerita, semua permasalahan-permasalahan yang Hendra alami membentuk dirinya pada akhir cerita, di mana semua masalah yang menimpa Hendra akhirnya membentuk kepribadian Hendra, yang pada akhir cerita Hendra mendapat banyak pelajaran dan Hendra mengerti bahwa semua rencana yang direncanakan tidak akan bisa terwujud jika tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kemudian kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bisa kita lihat bahwa pada cerpen Aku dan Dia ada banyak unsur psikologis yang ditampilkan sehingga dapat dikaji menggunakan kajian psikologi sastra, khususnya menggunakan teori milik Freud, yaitu ID, ego, dan superego. Hal ini juga membuktikan bahwa karya sastra dan ilmu psikologi merupakan dua ilmu yang bisa dipadukan. Tokoh utama pada cerpen ini juga mengalami perkembangan karakter yang pesat, yang akhirnya membentuk kepribadiannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih telah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau sesuatu yang kurang dimengerti dari penyampaian saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.